bahwa peran pemuda itu sangat atau menjadi kunci dari kemajuan pertanian secara global, termasuk di Indonesia. Halo Farmers, ketemu lagi dengan Bang Agri di program AgriTalk bersama AgriStream TV. Kali ini kita ada di kantornya FAO bersama Pak Ageng Herianto sebagai Asisten Kepala Perwakilan FAO Indonesia. Apa kabar Pak Ageng? Baik, sehat. Alhamdulillah. Kan FAO ini baru-baru ini mengumumkan ada program terkait dengan regenerasi petani kita. Ya. Pak. Bisa dijelaskan Pak, histori program itu dari mana dan konsepnya seperti apa Pak? Ya. Silakan. Secara global, kita sangat menyadari tahun-tahun 2000-an itu bahwa peran pemuda itu sangat atau menjadi kunci dari kemajuan pertanian secara global, termasuk di Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 2023 ketika FAO itu menyelenggarakan World Food Forum yang mengundang juga pemuda dari seluruh negara. Indonesia salah satunya. Nah, di kepala kantor staf kepresidenan Pak Muldoko mewakili pemerintah Indonesia untuk menekankan bahwa Indonesia punya interest dan program yang sama untuk memajukan kaum muda atau pemuda tani apapun untuk bisa kembali ke pertanian yang menjanjikan bagi kehidupan mereka dan ini akan menentukan ketahanan pangan baik nasional maupun global. Nah, di situ maka Direktur Jenderal FAO seketika di dalam pertemuan bilateral itu memberikan komitmen kepada pemerintah Indonesia untuk fokus di dalam bagaimana menggerakkan kaum muda di pertanian. Ini adalah langkah pertama yang diambil oleh FAO di Indonesia untuk bagaimana membantu mengatasi istilahnya aging farmers, petani yang makin menua. Jadi memang permasalahan regenerasi ini sudah terindikasi sejak lama Pak ya? Sejak lama. Melihatnya seperti apa FAO dalam hal ini? Ya, jadi kita juga menyadari bahwa petani muda itu ada beberapa kelemahannya. Misalnya ada pengalaman yang kurang. Akses terhadap perbankan juga masih perlu ditingkatkan, teknologi juga perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, program penguatan pemuda tani itu ingin memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk mendapatkan akses yang memadai, supaya mereka bisa melanjutkan bisnis mereka. Nah, youth programnya itu sendiri yang akan diterapkan itu konsepnya apa Pak? Outputnya apa aja Pak yang mau jadi target? Nah, ini bermula dari apa yang disebut innovative farming system. Kenapa kita bicara innovative farming system? Karena kita menyadari bahwa pemuda itu yang menarik bagi mereka itu adalah kebaruan teknologi-teknologi yang bisa lepas dari image buruknya pertanian. Nah, itu. Karena pertanian itu dipandang kotor, pertanian itu identik dengan lumpur, pertanian itu identik dengan kalau di Indonesia orang yang memakai caping. Oleh karena itu belum high risk-nya Pak ya, nah, dari sisi bisnisnya. Sisi bisnisnya kan juga dengan tentu kan banyak anak-anak muda yang terjun ke sana, tetapi juga perlu memupuk pengalaman mereka untuk
menangani risiko-risiko yang muncul di bidang pertanian. Nah itu outputnya apa Pak yang akan ditargetkan dari program youth ini? Dan dalam jangka waktu berapa lama ini akan diterapkan? Itu kita kepingin untuk memperkuat training center yang ada di Indonesia agar kaum muda itu bisa mendapatkan kesempatan, apakah itu magang, apakah itu dilatih, supaya mereka merasakan bagaimana bidang pertanian itu harus ditangani sejak dari on farm sampai kepada pasarnya. Itu yang pertama. Jadi kita bicara inovatif farming system. Bentuknya nanti inovatif farming system itu ada orang yang mengatakan smart farming. Ada yang mengatakan precision farming. Ada yang mengatakan permaculture, ada yang mengatakan conservation agriculture. Nah, tetapi intinya semua itu adalah tetap memberikan kesempatan kepada kaum muda di pertanian, satu untuk mereka mendapatkan sumber penghidupan terlebih dahulu dari pertanian. Jangka waktu programnya berapa lama Pak ini? Kalau jangka program ini pertama selama 2 tahun. Sebagai itu adalah jangka waktu yang standar dari FAO. Dimulai dari tahun 2024 ya. Nah, tetapi ada yang khas dari program ini adalah kami sangat berterima kasih juga kepada pemerintah Indonesia. Sejak awal ini pemerintah Indonesia sudah mengundang berbagai pemangku kepentingan yang interest untuk membantu pertanian supaya bekerja bersama dengan kita. Ini adalah biasanya dipikirkan setelah berjalan, tapi ini dipikirkan sejak awal sebagai exit strategi. FAO meletakkan dasar fondasinya 2 tahun. Tetapi dengan keterlibatan semua stakeholder, maka kan setelah letakkan fondasi, maka siap dibangun oleh stakeholder yang lain. Dan dilanjutkan mungkin diharapkan ke depannya. Itu jadi kelebihan yang kita tawarkan di sini dan itu disambut baik oleh pemerintah Indonesia. Sejak awal semua harus sudah menyadari bahwa ini adalah kepentingan bersama. Ini yang menjadi salah satu kita harapkan pendekatan baru, kita harapkan akan membawa dampak yang baik. Instansi mana aja Pak yang di awal ini mulai digandeng? Nah, ini tentu karena FAO itu ada focal point-nya di Indonesia. Tentu kita ini kementerian terkait menjadi partner juga. Tetapi ada pihak-pihak swasta misalnya yang juga menyampaikan interestnya bahwa ini akan membawa kebaikan bagi pihak swasta maupun kebaikan bagi pemerintah Indonesia. Kita menyadari, tadi saya sampaikan di depan, bahwa salah satu hal yang perlu diperkuat di dalam kaum muda itu adalah akses kepada finansial. Nah, ini juga permodalan dan ini juga kita sejak awal sudah membicarakan hal itu dengan pihak perbankan. Perbankan juga akhirnya digandeng. Artinya dalam program ini semua stakeholder terkait itu dilibatkan sejak awal. Sejak awal. Boleh di-spill budget programnya nggak Pak? Ini adalah TCP terbesar. Saya bekerja di FAO selama 12 tahun. Sepanjang sejarah saya mengikuti di FAO, ini adalah program terbesar yang dialokasikan untuk satu proyek. Biasanya itu sekitar 250.000 US dollar per proyek. Ini double, diberikan hampir 500. 500 kan berapa tuh? Kira-kira 7-8 miliar gitu. Siap. Ya. Artinya dengan budget segitu diharapkan impact-nya juga lebih
lebih Pak ya. Nah, kita berharap begitu karena apa namanya tadi pendekatan yang membangun pertanian ini tidak bisa parsial, tapi harus bersama-sama. Kemudian semua lini yang nanti mempengaruhi keberhasilan pertanian itu harus juga ditopang. Nah ini yang kenapa FAO memutuskan memberikan grant kepada Indonesia, maksimum FAO berikan di sebuah proyek. Ya. Dan jangan lupa kami sekarang sudah bicara dengan FAO headquarter di Roma. Mereka begitu mendengar acara ini, ada program ini, mereka sudah memikirkan, ayo ikut Indonesia, aku punya program lain untuk youth. Jadi kemudian FAO headquarter juga nanti membackup ini. Ya, membackup sekarang ini ada dua hal. Itu dengan lewat apa yang disebut dengan YUNGA. YUNGA itu United Nation Global Alliance, itu mereka sudah mulai menggandeng Indonesia, ayo ikut di negara lain. Jadi nanti keuntungannya kembali ke Indonesia. Nah ini ya ada respon positif berarti dari global. Ada respon ya? Positif dari global yang diharapkan nanti kemudian kalau bahasa kita gotong royong gotong royong di antara kita supaya makin membesar. Oke. Terus untuk target yang disentuhnya Pak atau lagi itu kriterianya seperti apa, terus jumlahnya yang ingin disentuh boleh diinfokan? Ya, jadi awalnya program ini dirancang untuk pramuka, penegak dan pandega. Tetapi kami menyadari bahwa mungkin di antara pelaku-pelaku yang lain itu juga perlu diekspos kepada program ini supaya tadi bisa memperluas jangkauan dari program ini. Nah, tadi kalau kita bicara range dari umur itu sekitar 18 sampai 35 tahun. Nah, ini yang range umurnya. Tetapi FAO itu kepinginnya bahwa hasil ini bisa juga dipahami oleh kelompok umur yang lebih muda. Oh gitu. Ya, karena apa? Karena mereka adalah penerus kita. Kalau mereka tidak menyadari bahwa pertanian itu menjadi sumber pangan bagi semua orang sejak awal, mereka memandang sebelah mata atas produksi pangan di tingkat global, ini kita akan menghadapi kesulitan. Jadi kita kepingin menjangkau juga kalau 18 kan sudah SMA, kelas 3 atau bahkan sudah universitas tingkat 1 gitu kan. Tetapi juga itu hanya dari sisi umur ya. Tapi kita berharap nanti kita bicarakan dengan pramuka bahwa orang yang kita rekrut itu satu, dia punya interest di pertanian. Kedua, dia punya pengalaman mungkin dengan orang tuanya, dengan tetangganya, dan lain sebagainya di dalam bidang pertanian. Ketiga, mereka bisa kita klasifikasikan nanti di aktivitasnya itu aktivitas produksi pertanian, segmennya Pak ya? Segmentasi, kemudian processing hasil pertanian, kemudian pemasarannya. Kita kepinginnya nanti tumbuh kelompok yang punya elemen yang 3 ini paling lengkap, tidak. Ya. Jadi tidak hanya khusus ini, tapi bisa dilengkapi dengan teman-teman lainnya supaya menjadi grup kecil yang solid. Ya, gitu. Membentuk komunitas baru ya, komunitas yang Terus untuk komoditas Pak dibatasi nggak jenis komoditas yang di training kan atau gimana Pak? Ya, jadi berdasar hasil diskusi kita dengan beberapa pihak terkait di Indonesia, kita itu kepinginnya komoditas harus punya pasar. Karena
pasar ini penggeraknya nanti. Ya. Karena prinsip kami itu adalah co-development. Interest mereka dan juga nanti pasar itu apa. Ada beberapa pihak yang sekarang ini kami bisa nanti menyalurkan produk. Nah, oleh karena itu kaum muda itu kan juga butuh pendapatan. Berarti kan harus ada pendapatan dari aktivitas ini. Kalau enggak, profit, enggak mungkin akan mau. Justru dari tariknya itu. Nah, di situ itu yang kita kepingin. Jadi nanti kalau prinsip yang kita ambil begini sebenarnya, ada pendapatan misalnya mingguan, ada pendapatan bulanan, ada pendapatan tahunan dengan komoditas yang berbeda-beda, tetapi tetap nantinya pasarnya dicari yang cocok. Nah ini karena apa? Karena kenapa kaum muda itu keluar dari pertanian? Lebih baik saya jadi misalnya sopir di angkot di manalah kota mana? Karena apa? Tiap hari aku dapat uang harian. Nah kan hariannya gitu. Ada juga saya menemui sebuah pengusaha pertanian yang mereka bisa mendapatkan penghasilan harian. Karena dia sudah sampai kepada pemikirannya tidak hanya raw material, tapi dia sudah punya processing yang tahan lama dan itu bisa tiap hari menghasilkan karena mengisi pasar terus. Ada sekarang pengusaha di Indonesia itu yang bergerak sudah mulai itu. Pak, ini terkait dengan pelatihannya atau konsep pelatihannya nanti itu teori atau gabungan ada praktek juga langsung bisnisnya atau gimana Pak? Kita kepinginnya kalau tadi Indonesia ini kan salah satu pionir dari sekolah lapangan. Ya kan? Tahun 80-an ya kan? Itu ada sekolah lapangan PHT, pengendalian hama terpadu. Sampai sekarang alumninya itu alumni yang punya komitmen besar untuk memelihara lingkungan. Nah, karena apa? Karena metodenya mereka itu tidak hanya melihat, tidak hanya mendengar, tetapi mereka juga melakukan sendiri. Langsung praktek ya, Pak? Dan kemudian membuat keputusan. Ya, ini saya menemui seorang pengusaha yang terinspirasi oleh itu. Alumni-alumni SLPHT-nya yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Sayangnya, ini sayangnya, ada sayangnya. Metode itu dipandang terlalu mahal. Kenapa? Karena mereka paling tidak harus didampingi selama masa produksi. Kalau dulu kan PHT itu untuk padi. Fokusnya di situ ya. 3-4 bulan. Setiap hari mereka melihat apa serangan hamanya, apa musuh alaminya, baru diputuskan. Nah itu dipandang mahal, akhirnya makin dikurangi, dan akhirnya hilang. Stop. Ya kan? Padahal sampai sekarang FAO itu kalau bicara semua metode penyuluhan itu dengan sekolah lapang. Kita harusnya bangga dari Indonesia. Iya, tahun 80 Pak ya. 80. Justru berarti konsepnya akan diterapkan seperti itu Pak? Ya, kurang lebih seperti itu. Sekolah lapang itu Pak ya. Berarti lapang. langsung praktek. Ya, dipraktekkan gitu. Baik. Ya, saya pikir cukup jelas Pak untuk pengantar program ini. Mungkin nanti kita cari waktu lain, kita akan in-depth lagi setelah programnya berjalan Pak. Terus, tentu. Makasih banyak waktunya Pak Ageng dan informasinya. Ya, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas promosinya. Siap, kita bantu Pak. Harus bersama-sama ya, bekerja bersama. Begitu Farmers, program ini sangat bagus untuk calon petani muda untuk regenerasi. Untuk regenerasi. Demikian program kita AgriTalk bersama AgriStream TV. Just click and watch.